صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa baitihi wa ansarihi wa ashabihi. Subhanallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa arwahil anbiya wal mursalin wal malaikati ajma'in wa ali kulli minhum was-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumid. Summa ila arwahi walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa mu'allimina wa muta'allimina ajma'in. Wa ila arwahi jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaj'al jannata maswahum. Semoga khususan dalam hadil kitab wa syarih hadil kitab. Semoga khususan al-Syafi'i wal Habibul Barakah zawjati syarih. وأصولهم وقرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يعطي درجاتهم في الجنة وبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وأمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح جميع المسلمين فاجعل أن يطلق الفتوح والرسول صلاح بالصدور وتوبة النصوح. وإلى حضرة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasir al-haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana hidayataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu ma hafidhtu farduhu ilayya inda hajati ilayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu ankum, halaman 6 baris paling bawah. Lanjutan masih dalam masalah tayamum. Malam ini kita masuk pada fasal mubtilatut tayamum salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu ankum. Faslun, ini satu fasal. Mubtilatut tayamumi salah satu. Segala yang membatalkan tayamum itu ada 3.
Mubtilatul tayamumi salah satu, segala yang membatalkan tayamum ada 3. Apa saja? Yang pertama, ma'abtalal wudu, apa-apa yang membatalkan wudu. Semua yang membatalkan wudu batal juga tayamum. Ya, apa saja yang membatalkan wudu? Yang pertama, al-khariju minas sabilaini, keluar sesuatu dari 2 jalan, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Apabila keluar sesuatu dari kemaluan depan yang disebut dengan kubur, atau dari kemaluan belakang yang disebut dengan dubur, maka keluar apa saja dari 2 jalan itu batal wudu dan juga batal tayamum. Walau muqtadan, sekalipun hal yang biasa yang keluar seperti kencing atau kotoran besar, atau ghairu muqtadin, atau yang keluar yang tidak umum seperti kencing keluar darah, dia buang hajat besar keluar batu, ya, maka itu pun dapat membatalkan wudu kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang dapat membatalkan wudu yaitu zawalul akli, hilangnya akal sehat, ya, hilang akal yang sehat, seperti binaumin, dengan sebab tidur atau sebab lainnya, mengkonsumsi barang-barang yang dapat memabukkan seperti sabu-sabu, ya, dan rangkaian-rangkaiannya. Itu hal-hal yang dapat menghilangkan akal sehat. Di antaranya orang yang koma, pingsan, itu akalnya sehat, akal sehatnya hilang. 3 itu batal wudunya dan juga batal tayamumnya. Di antara juga pejnun, orang yang kemasukan jin. Orang yang kerasukan jin wudunya batal, tayamum juga batal. Itu yang kedua. Yang ketiga yang dapat membatalkan tayamum, persentuhan laki-laki dan perempuan. Iltiqa'u basaratai rajulin wa imra'atin, yaitu bertemunya 2 kulit laki-laki dan perempuan. Kabirah ini dua-duanya sudah besar, dua-duanya sudah baligh. Kalau yang satu masih kecil, yang satu sudah besar, tidak batal. Yang jadi batal yang dua-duanya sudah baligh. Kita megang anak perempuan kecil, kita punya wudu, tidak batal. Atau perempuan yang dewasa pegang anak laki yang kecil, tidak batal. Yang batal apabila bertemu 2 kulit laki-laki perempuan yang dua-duanya sudah baligh. Ajnabiyya ini dua-duanya orang lain, laki perempuan orang lain, ya, maka batal. Yang tidak batal apabila yang disentuh itu orang-orang yang mahram, perempuan-perempuan yang mahram, laki-laki yang mahram, yang haram dinikahi, ya, haram dinikahi. Kita kawin dengan saudara perempuan haram, maka nggak batal. Nikah dengan ibu kandung tidak haram, maka tidak batal. Yang haram dinikahi tidak membatalkan wudu. Ibu tiri gimana ibu tiri? Sama, tidak batal. Ya, bapak kita kawin lagi, tidak batal. Termasuk kita punya menantu perempuan, tidak batal. Ya. Zaujatul ibni, menantu perempuan kita, anak daripada, ya, istri daripada anak kita, itu disebut mahram. Kalau yang sentuh mahram, orang-orang yang haram dinikahi, maka tidak batal. Dan dua-duanya hidup, dua-duanya hidup. Yang laki hidup, yang besar, yang perempuan hidup. Beda dengan yang mati. Yang kita sentuh mayit, ya, wudu kita batal kan? Batal. Wudu kita batal, wudu mayit tidak batal. Mayit udah diambilin wudu, dia hamil, tinggal dibungkus, udah diwuduin, dimandikan, udah diambilkan wudu, ya.
Ada orang yang bukan mahram dicium, ya, sebagai terakhir, pertemuan terakhir dicium keningnya. Orang suka teriak, jangan dicium, nanti batal. Yang batal ya apa? Yang hidup. Yang meninggal. Orang ujungnya diambilin, pamer. Mata depan. Karena ada orang suka ribut, jangan sentuh nanti ujungnya batal. Dia diambilin. Jadi yang dapat membatalkan wudhu apabila bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan, kedua-duanya sudah balik, kedua-duanya orang lain bukan mahram, dan kedua-duanya masih hidup. Ya, kalau dengan yang mati tidak batal, untuk si mati, yang hidup yang batal. Ya. Kemudian kedua-duanya manusia dan termasuk mukallaf bangsa jin, kecuali binatang. Kita pegang kemaluannya misalnya, nanti itu bab yang keempat. Jadi yang ketiga yang dapat membatalkan wudhu, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya sudah balik, kedua-duanya orang lain bukan mahramnya, dan kedua-duanya hidup. Bila hailin tanpa alas, tanpa aling-aling. Kalau ada alasnya yang dipegang bajunya nggak batal. Yang dipegang bajunya nggak batal karena ada apa? Alas. Bajunya, kainnya dipegang, tudungnya dipegang. Yang jadi batal apabila kulit bertemu. Rambutnya nggak batal. Antum punya wudhu, istri punya wudhu, dibelai-belai rambutnya, batal nggak? Batal. Mau maghrib pakai belai-belai istri, batal. Atau kukunya, kuku dipegang-pegang, kuku nggak batal. Rambut, kuku, gigi, bu nyengir, orang mata orang pikiran. Termasuk tulang, dia punya kaki, luka tulangnya kelihatan, pegang itu tulang, tidak batal wudhu. Yang jadi batal bertemu dua kulit. Dan yang keempat yang dapat membatalkan wudhu yaitu lamsu atau masul kubuli adami, masul kubuli wa dubrul adami. Yang keempat yang dapat membatalkan wudhu yaitu menyentuh kemaluan depan dan kemaluan belakang manusia. Kita punya wudhu, kita colek, baik itu kemaluan depan atau kemaluan belakang. Baik yang dicolek orang kecil atau orang dewasa. Anak kita kencing, Pak, cebokin, kita cebokin tuh, batal nggak nih? Batal, karena kita menyentuh kemaluan. Cuma dengan syarat yang kita sentuh dengan perut jari, ini perut jari, atau perut telapak tangan. Yang jadi batal apabila kita menyentuh kemaluan itu dengan perut jari atau perut telapak tangan. Kalau balikannya enggak, nyepokin anak kambing. Ya. Baik yang disentuh kemaluan orang lain atau kemaluan sendiri, kita jengok, batal. Kemaluan anak kita batal, yang kecil, yang besar batal, ya, batal. Jadi nyentuhnya itu dengan perut jari-jari atau perut telapak tangan. Yang disebut perut jari-jari dan perut telapak tangan batasannya mana? Apabila kita satukan tangan kita, yang nempel perut, yang nempel perut, pikirannya bukan ini. Ini bukan perut, ya. Yang dibilang perut yang bagian dari. Apabila kita satukan telapak tangan kita, yang ketemu itu perutnya itu. Sampingnya enggak. Kalau nyentuh kemaluan dengan sampingnya enggak batal. Yang batal, nah ini. Kalau gini, kalau nanti kencing begini batal enggak? Enggak. Kencing. Kencingnya batal, Pak.
tanya badal Kencing. cepat banget lagi jawabnya. Kalau cerdas serba nomor satu tuh, nomor satu salah. Jadi yang dibilang perut apabila kita satukan, ini yang tertutup, sampingnya enggak. Kalau kita sentuh dengan lambang belakang, ya dibilang punggung tangan, punggung jari, ini punggung jari, ini perut jari dan perut telapak tangan. Ini bukan. Dari mana kita bisa tahu batasannya? Apabila kita satukan jari kita dan telapak tangan kita, itu yang tertutup, itu namanya perut. Kita sentuh dengan telapak tangan kita perut jari ini atau perut telapak tangan. Baik itu kemaluan depan atau kemaluan belakang. Baik itu kemaluan kita sendiri atau kemaluan orang lain. Baik yang disentuh kemaluan orang dewasa atau anak kecil, laki dan perempuan. Ya, dan juga manusia dan bangsa jin. Ini yang tadi saya bilang. Kecuali kemaluan hewan. Ya, kemaluan. Hanya kemaluan harus ditutup makhluk, tutup. Wajib menutup kemaluan aurat. Wajib menutup kemaluan aurat. Ya, tutup wajib. Yang wajib ditutup haram dilihat. Yang wajib ditutup haram dilihat. Kalau kucing wajib kan tutup. Ada kucing pakai sepak. Ini nggak haram melihatin kucing. Kucing, kemaluan kucing. Cuman ngapain kurang kerjaan? Malu tutup, itu aurat. Yang wajib ditutup, haram melihat. Kecuali yang disentuh itu adalah kemaluan hewan, maka tidak batal. Kalau bangsa jin masih batal, karena jin termasuk mukallaf. Ya, jin termasuk mukallaf. Dapat perintah Allah, dia wajib sembahyang, wajib puasa, wajib wudu, sama seperti kita mukallaf. Ya, makanya boleh manusia kawin dengan jin, sama-sama mukallaf. Boleh kita. Ya, jin bisa berubah-ubah, ganti-ganti wajah, ditiru artis artis ini, ganti-ganti nih. Boleh. Kalau Islam boleh kita kawin dengan bangsa jin. Jadi apa saja yang dapat membatalkan itu juga dapat membatalkan Kayak Kemudian wariddatu yang kedua yang dapat membatalkan tayamum, murtad, kharaja anil Islam, keluar dari Islam. Murtad kharaja an dinil Islam, keluar dari agama Islam. Biqaulin wa fi'lin wa i'tiqadin. Baik penyebab murtad itu dengan ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Saya yakin semua Quran itu wahyu dari Allah, cuman kulhu bukan. Dia meyakinkan semua ayat Al-Quran wahyu dari Allah, cuman kulhu bukan. Bisa jadi punya keyakinan begitu, murtad. Ya, hati-hati zaman sekarang ini. Banyak agama-agama yang kita belum paham, kita ikut-ikutan orang, ikut-ikutan tolak orang. Ya, awas, khawatir kita murtad. Bagaimana sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, saya di zamanun ala ummati, akan datang satu zaman terjadi kepada umatku, yusbihu musliman wa yumsi kafir. Paginya masih Islam, sorenya sudah kafir. Atau sebaliknya, yumsi musliman yusbihu kafir, sorenya Islam, paginya sudah. Kenapa Nabi ucapkan seperti itu? Ini satu isyarat bahwasanya umat di akhir zaman banyak yang murtad gak berasa. Gak berasa dia murtad. Paginya statusnya masih Islam, Allah masih akui dia Muslim, tapi tanpa disadari sudah berubah. Kenapa? Ada ikut-ikutan ngomong yang gak tepat, keyakinannya salah, perbuatannya salah, atau ucapan yang mengejek-ngejek agama,
dibuat bercandaan. Boleh, urusan agama bukan buat bercanda. Saya kasih contoh, kita mau jalan sembahyang Jumat, ada kawan kita nggak sembahyang, dia nggak sholat, kirim salam dulu malaikatnya nggak sholat. Kan ada suka buat mainan gitu tuh. Udah amat itu. Kalau yang kirim salamnya malaikat mau, malah minta. Boleh buat bercanda-bercanda. Atau diyakinkan bahwasanya terjadinya gempa bumi, longsor, banjir, tsunami, ini kemauan alam namanya. Diyakin ini kemauan alam. Allah mau dikemanain? Ini bukan kemauan Allah, kemauan alam, salah manusia. Dia berkeyakinan begitu. Kalau keyakinan tumbuh langsung dari hati yang paling dalam, ya, menafikan fi'lul Allah, menghilangkan perbuatan Allah, maka bisa menjadikan murtad. Tidak boleh. Baik itu penyebabnya dari ucapan yang salah. Pokoknya selain aja yang di atas, dianggap Tuhan di atas. Allah mengambil tempat. Oh, hati-hati. Allah tidak mengambil tempat. Allah tidak butuh kepada tempat. La yahtaju ila syai'in minal hawadis. Allah punya sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah berdiri sendiri. Artinya la yahtaju ila syai'in, tidak butuh kepada makhluk. Tempat termasuk makhluk. Allah ada di atas, Allah ada di bawah, ya, Allah di kanan, di kiri. Allah tidak butuh kepada tempat. Jadi di mana Allah? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia lebih dekat min hablil warid. Kalau ditanya berapa dekatnya, lebih dekat dari urat nadi kalian. Tidak ada yang tahu. Jadi penyebab yang kedua adalah riddah murtad. Yang ketiga wa tawahumul ma', dan menyangka tawahumul ma', menyangka tidak ada air. Tawahumul ma', menyangka ada air. Tawahum arti menyangka ada air. In tayammama li fadlihi, sedangkan dia tayamum karena tidak ada ya. Ya. Tawahumul ma', dia menyangka adanya air. Terus engkau tayamum apa? Enggak ada air, nah itu batal. Ya. Orang yang mengira ada air, padahal dia tayamum karena tidak ada air. Lagi tayamum, dinyangka tetangga saya ada air tuh, batal. Menyangka ada air, kericik tuh air tuh. Suara handphone. Suara handphone. Mungkin macam-macam suaranya. Nah itu ada air tuh, ya. Nah ketika itu dimenyangka adanya air, maka tayamum ini batal. Apalagi ente lagi sembahyang sholatnya pakai tayamum, dapat 2 rakaat hujan turun. Tadi hujan turun, batal. Ya, dikatakan iza ja'al ma'u batalat tayamum, apabila ada air maka batalah tayamum. Termasuk dia menyangka adanya air bagi orang yang tayamum tidak ada air. Menyangka ada air jadi membatalkan tayamumnya. Sudah tayamum, sedang sholat, dikira disangka tetangganya ada air, kedengaran suara kericik air. Ketika itu batal tayamum. Ini mau Idul Adha, mau pakai tayamum, nggak nyambung. Kita ikutin alur kitab, ya. Tapi insya Allah nanti malam kita sahur nih. Karena nanti malam masuk puasa tarwiyah, ya, puasa tarwiyah. Dan malam selanjutnya puasa Arafah. Subuh habis sahur, pas habis sholat subuh takbir tuh, ingat, ya. Besok hari Arafah pada subuh sudah mulai takbir. Jangan nungguin malam takbiran. Ini bukan Idul Fitri.
Kalau Idul Adha takbirnya tanggal 9 ba'da sholat subuh. Cuman tiap-tiap habis sholat subuh ditakbir, udah nggak nyambung sampai zuhur, nggak, nanti zuhur baru habis sholat zuhur takbir lagi bareng-bareng. Habis asar takbir lagi, nanti habis maghrib takbir lagi, malam takbiran terus sampai dilaksanakan sholat Idul Adha. Nanti zuhur takbir lagi, ya, asarnya takbir lagi, hari raya ke tanggal 10 sampai masuk tanggal 11, 12, 13 yang disebut hari tasyrik, itu takbir masih terus berlangsung, ya, masih terus berlangsung sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kalau lebarannya hari Rabu, berarti tanggal 11-nya hari Kamis, Jumat, Sabtu badal asar habis itu takbirnya. Ya, maghrib nggak ada lagi, malam minggu badal maghrib nggak ada lagi, sudah habis karena perpindahan hari hijriah maghrib. Ya, perpindahan hari hijriah maghrib. Jadi nanti takbirnya mulai hari Selasa ba'da sholat subuh sampai Sabtu badal asar, terakhir asar. Ya. Banyakan mana takbir Adha dan Idul Fitri? Adha. Kalau Idul Fitri khatib selesai udah nggak ada lagi. Ya. Takbir Idul Fitri tidak boleh sebelum masuk hari raya, masuk pada maghrib malam takbiran. Tapi Idul Adha ketika saudara kita wukuf di Arafah tanggal 9 kita sudah mulai takbir. Di tanggal 9 semua umat muslimin dalam ibadah. Semua umat muslimin yang namanya muslim semuanya dalam ibadah. Yang haji ibadah dengan wukufnya, yang tidak haji ibadah dengan puasanya dan takbirnya. Makanya hari itu luar biasa. Semua hamba-hamba Allah yang muslim, ya, mereka itu serempak melakukan ibadah. Ada yang ibadah dengan wukufnya di Arafah, ada yang ibadah dengan takbirnya yang tidak haji, dan juga dengan puasanya. Ini hari luar biasa, dijadikan hari itu mustajab sekali. Karena semua umat muslim terlibat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Idul Adha lebih utama daripada Idul Fitri. Idul Fitri belum takbir kalau sebelum malam takbiran, tapi Idul Adha tanggal 9 sudah takbir. Idul Fitri imam selesai khutbah, nggak ada lagi takbir. Idul Adha nyambung 1 hari, 2 hari, 3 hari, 11, 12, 13. Dan lebih unggul Idul Adha karena perintahnya binasil Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainaka al-kautsar." Ayat pertama. Sesungguhnya aku berikan kepadamu ya Muhammad al-Kautsar. Al-Kautsar mempunyai 2 makna. Yang pertama boleh diartikan Al-Kautsar artinya telaga Kautsar. Aku berikan kepada engkau ya Muhammad Al-Haudul Kautsar, telaga Kautsar. Bagian lagi mentafsirkan Al-Kautsar yaitu keturunan yang banyak. Nanti keturunannya sampai hari kiamat gak habis-habis. Al-Kautsar artinya keturunan yang banyak atau telaga Kautsar. Dua-duanya boleh ditafsirkan dengan keturunan yang banyak. Memang Allah buktikan Nabi keturunannya banyak. Juga boleh ditafsirkan dengan telaga Kautsar. Memang Allah hadiahkan yang dapat telaga Kautsar cuma Nabi Muhammad, yang lain tidak punya. Hanya kalau ditafsirkan telaga Kautsar dan Zuriyah Katsirah, keturunan yang banyak, dua-duanya benar. Karena dua-duanya Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ayat yang kedua, fasholli, maka laksanakanlah sholat Idul Adha ya Muhammad. Fasholli li rabbika, laksanakan sholat Idul Adha demi Tuhanmu, untuk Tuhanmu, hanya karena Tuhanmu. Wanhar, kemudian setelah itu kurban. Wanhar artinya kurban. Besok kita korbani. Yang nggak punya sapi, nggak punya kambing, korban perasaan. Ya.
yang pada panitia nih mesti tahu hukumnya. Tadi nggak mau nanya, kan dia wakil. Panitia wakil bukan? Wakil. Seorang boleh menyerahkan korban kepada wakil yang paham. Kalau kita tanya wakil, pernah nggak nanya, Pak ini korban sunnah atau korban wajib? Pernah nggak panitia nanya begitu? Ini nanya. Ya, wah, mentang-mentang ditunjuk jadi ketua. Dulu, seorang tidak boleh mewakilkan korbannya kepada orang yang tidak paham. Betul kan? Sekarang di korban, dagingnya boleh dimakan nggak? Boleh. Kan panitia. Dia dulu korbannya. Boleh dimakan sendiri korban sunnah, boleh dimakan sendiri, boleh disedekahkan, boleh dihadiahkan. Ketiga ini. Boleh dimakan sendiri, satu korban, boleh disedekahkan, boleh dihadiahkan. Beda antara sodako dengan hadiah. Ya. Makan sendiri kita makan 3/4, 1/3. Jadi ini satu korban dibagi 3. Yang punya yang korban boleh, kalau itu korban sunnah makan, ya 1/3. Dia boleh makan. Dengan jangan curang. Ini yang gede-gede doang. Paha kambing belakang atau paha sapi 2. Artinya buat saya. Sisanya tuh kasih harus. Nggak boleh nyuri duluan, kemudian dagingnya gede-gede diambil, kecil-kecil kasih orang. Yang kedua hadiah buat orang kaya boleh. Yang ekonominya lebih tinggi dari kita jadikan hadiah. Jadi tidak sama ini korban dengan zakat, nggak sama harus dipilih fakir miskin, enggak. Hanya ada 3, boleh dimakan sendiri, boleh dihadiahkan. Hadiahkan berarti orangnya ekonominya lebih tinggi dari orang-orang yang mampu kasih. Satu lagi sodako yang ekonominya lebih rendah dari kita. Jadi boleh buat hadiah dan boleh buat sodako. Yang seperempat kita makan itu. Kalau itu korbannya korban sunnah. Panitia boleh makan nggak? Sama, seperti kan diwakili. Ini ada selanjutnya nih, nanti boleh makan tuh, 1/3. Ya, terus 1/3 lagi kasih orang yang mampu, 1/3 lagi kasih orang yang kurang mampu. Kulit nih sekarang, kulit nih, nanti boleh jual nggak? Boleh. Tanggung jawab, ya. Oh, jual buat yang motong, haram. Haram. Buat upah tukang potong, itu kan sama pemilik, sama nggak? Nggak boleh itu buat berikan ini apa? Si yang pada kerja itu upahnya dengan kurun, baik itu dagingnya atau itu Kulit. boleh. Oh jadi kulitnya potong-potongan dibagi-bagi, Nabi nggak nyontohin. Pernah Nabi korban potong-potong kulitnya, bingung buat apa ini kulit? Jadi kulitnya apa? Kasih orang fakir. Dia boleh jual karena sudah milik dia. Dia boleh jual. Orang kaya mau nggak dikasih kulit? Nggak mau. Yang nggak kaya juga mau. Ya, kasih dia. Dia udah jadi hak dia itu boleh. Jangan daging korban dan apa saja yang dikorbankan kayak itu panitia jadikan buat upah, nggak boleh. Oh panitia karena dia sekarang dia motong kasih 3 sebagai upah juga boleh. Kan diminta namanya korban, saya serahkan ini kambing berikut uangnya 1 juta sebagai operasional. Udah dia terima. Ya ini 1 juta dia keluarkan termasuk buat ongkos yang motong, ongkos yang nyeset ambil. Jangan yang kerja ini diupahkan diupah dari hasil korban, jangan. Kan udah berduit dikasih. Ini upahnya biar beneran dikit, potong lagi sih. Yang kasih gope kasih cepet, nyari. Oh ternyata banyak yang harus kita terangkan.
Enggak boleh nanya, biarin cici. Sekarang RT pada bikin korban, RW pada bikin. Kalau motongnya mah gampang. Urusan begini nih, syaratnya, aturannya, kan maaf tuh sekarang. Dibikin dulu kan terpusat di masjid, di musola. Jadi musolanya siar, masjid siar. Karena dianggap motong cuma begitu doang, potong terima, potong bagi-bagiin, bukan gitu doang. Nah sekarang kalau korban wajib, wakil boleh nggak makan? Enggak. Panitia boleh nggak makan? Boleh. Ini paling banyak ambilnya. Kan wakil, ya. Nanti belajar wakalah dulu itu. Makanya kalau ada kurang-kurang tanya daripada salah, ya tanya. Banyak asal-asal ditanya. Jangan tanya di YouTube nggak bisa dijawab. Saya YouTube, Ustaz Google. Nanya. Kalau nanya Ustaz pakai rokok sih, daerah rokok. Jadi sekali lagi perlu kita hati-hati karena di sini ada hak orang. Jangan sampai ya serah terima kalau ada serah terima. Ada serah terima. Hukum wakalah ada di situ. Ada wakil, ada muwakkal. Ada wakil, ada muwakkal. Tanya dulu, ini Pak korban wajib atau sunnah? Oh saya nggak ngerti mana korban wajib. Enggak, Bapak pernah punya nazar nggak? Ya, Bapak pernah punya ucapan nggak kalau saya ya ada rezeki, insya Allah saya nazar tahun ini saya mau korban. Ya, nah itu jadi wajib Pak. Wajib. Biar kami tahu kan kami panitia sebagai wakil Bapak. Ya. Jadi yang berlaku hukumnya di Bapak berlaku juga buat kita sebagai wakilnya. Ya. Nah yang korban nazar semua, nggak makan itu. Nggak boleh, banyak. Sedih dah pokoknya. Tusukan. Yang korban nazar semua, habis. Cukup dari sini. Sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuhina biha hayatan tayyibatan wa faytana fa tawaffana wa anta radin anna. Allahumma inni astagfiruka wa atubu ilayya min hajati ilayya. Allahumma inni astagfiruka Ya Rabbi,